Salam jumpa dengan saya, Admin A, di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proses pembaharuan Islam di Indonesia. Sosok Kiai Haji Mas Mansur bukan hanya seorang ulama karismatik, tetapi juga seorang tokoh pergerakan yang memiliki modal yang cukup, yakni ilmu agama yang dalam dan juga pemikiran yang cemerlang. Kiai Haji Mas Mansur dilahirkan pada hari Kamis malam tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya, tepatnya di Kampung Sawahan. Kampung ini sekarang bernama Gang Kalimas Udik 3. Kiai Haji Mas Mansur adalah anak ke-14 dari Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki yang menikah dengan Raulah. Ayahnya berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo, Surabaya. Silsilah dari garis ayah. Kiai Haji Mas Mansur adalah putra dari Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki. Ia adalah seorang pionir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur. Ia berasal dari keturunan bangsawan Asta Tinggi Sumeneb, Madura. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Agung Ampel, Surabaya. Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki mempunyai 5 orang istri, dengan istri pertama bernama Raulah. Ia dikaruniai 16 anak termasuk Mas Mansur. Mas Mansur adalah anak ke-14. Nama-namanya adalah yang pertama Aisyah, 2 Muhammad, 3 Nahrawi, 4 Hasan, 5 Muslihah, 6 Abdullah, 7 Sarah, 8 Dakhirah, 9 Abdul Kohar, 10 Khalil, 11 Munir, 12 Abdul Latif, 13 Mutiah, 14 Mas Mansur, 15 Hamid, dan ke-16 Syafi'i. Istri kedua bernama Rahmah, dikaruniai seorang anak bernama Maryam. Istri yang ketiga bernama Aminah Paneleh, dikaruniai anak bernama Somad. Istri keempat bernama Aminah Jumur, dikaruniai 9 anak, yakni Ulfah, Rawiyah, Golib, Mi'an, Anwar, Abdul Mu'az, Muzannah, Mansyuk, dan Munayah. Istri kelima bernama Baniyah, dikaruniai 3 orang anak, yakni Imluk Suflah, Ajib, dan Mujibah. Kiai Haji Ahmad Marzuki dilahirkan pada tahun 1843 dan wafat di Surabaya pada tanggal 10 Januari tahun 1930. Kiai Haji Ahmad Marzuki adalah putra dari Abdul Hamid yang menikah dengan Muslihah yang dari garis ibu masih memiliki hubungan darah dengannya. Muslihah adalah keturunan Abdurrahim dari Segoro Puro, Pasuruan. Abdurrahim mempunyai 2 putri, yaitu Nyai Haji dan Nyai Cilik. Nyai Haji menurunkan Indruk yang menikah dengan Abdul Mansur, buyut Abdul Hamid. Sedangkan Nyai Cilik menurunkan Muslihah. Abdul Hamid mendapatkan 6 putra dari Muslihah. Mereka adalah Ahmad Marzuki, M. Solih, M. Hasan, M. Salim, dan Mutiah. Namun hanya Ahmad Marzuki dari ke-6 putranya yang tetap hidup, kecuali Hasan yang meninggal dalam usia remaja, semuanya meninggal semasa bayi. Abdul Hamid adalah putra dari Hasan
yang menikah dengan Khadijah binti Amir yang bernama Halimah. Ia adalah putri seorang pedagang dari Surakarta, Jawa Tengah. Hasan dan Khadijah dikaruniai 7 orang anak, yaitu Zakaria, Yahya, Sofwan, Asy'ari, Fatimah, Abdul Hamid, dan Aminah. Hasan adalah putra dari Muhammad yang menikah dengan Dewi. Muhammad adalah putra dari Abdullah Mansur. Abdullah Mansur lahir di Sumeneb. Ia tumbuh di lingkungan keraton dan menaruh minat pada ilmu pengetahuan. Dalam usia muda, ia pergi mengembara dan lama tidak kunjung kembali. Akhirnya, keluarga keraton menganggapnya sebagai anak hilang. Dengan tujuan menuntut ilmu, Abdullah Mansur pertama kali melangkahkan kakinya menuju Besuki, sebuah kota pesisir di pojok timur Pulau Jawa, dengan berlayar menyeberangi Selat Madura. Dari sini kemudian ia mengarahkan perjalanannya ke barat hingga sampai di sebuah pesisir bernama Wonorejo. Ia terus berjalan ke Wonokromo dekat Surabaya dan menetap beberapa lama di situ. Selanjutnya ia pindah ke utara, yaitu ke Pabean, suatu daerah yang terletak di delta Kalimas dan Kali Pegirian Surabaya. Di Pabean ini, ia menyiarkan ilmu yang diperolehnya selama mengembara. Terakhir, ia pindah lagi ke Kampung Baru Sawahan yang letaknya tidak jauh dari Pabean. Di kampung inilah, istrinya yang bernama Indruk melahirkan 2 orang anaknya yang diberi nama Muhammad dan Sofroh. Dari kedua anak Abdullah Mansur, hanya Muhammad yang menetap di Sawahan. Muhammad kemudian menikah dengan Dewi istrinya yang masih mempunyai hubungan darah dengannya. Karena Dewi adalah cicit Sulaiman bin Abdurrahman Basheban. Ia memiliki 4 orang anak, diantaranya bernama Hasan. Abdullah Mansur adalah putra dari Kiai Sinder II. Kiai Sinder II adalah keturunan Pangeran Pindarega dari Keraton Sumeneb. Pangeran Pindarega memiliki putra Pangeran Bukabu yang menurunkan Mokhtar Pangeran Kuda Panolih, yang dalam legenda rakyat Madura dikenal sebagai Joko Tole. Kiai Sinder II adalah putra dari Kiai dari Sinder I, silsilah dari garis ibu. Ibunya Mas Mansur bernama Raulah. Raulah adalah seorang wanita kaya berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo, Wonokromo, Surabaya. Ia adalah keturunan Sagi Pudin yang terkenal kaya raya. Mengikuti periodisasi sejarah Indonesia yang disajikan oleh Bernard Dam, maka Mas Mansur termasuk tokoh dari generasi yang lahir pada fase pertama dalam pembabakan sejarah modern Indonesia, yaitu generasi yang lahir pada akhir abad ke-19. Pada umumnya, generasi fase ini pernah mengenyam pendidikan di Belanda atau di Timur Tengah. Mas Mansur termasuk ke dalam tokoh yang memperoleh pendidikan di Timur Tengah. Pendidikan pertama yang diterima Mas Mansur tentu saja dari ayahnya di pesantren Sawahan. Ia juga belajar di pesantren Sidoresmo. Di sini Mas Mansur belajar ilmu nahwu atau tata bahasa Arab dan saraf atau perubahan bentuk dan makna dari bahasa Arab. Setelah memperoleh dasar-dasar ilmu agama dari ayahnya dan dari Kiai Mas Toha sebagai pengasuh pondok Sidoresmo, maka pada tahun 1906 Mas Mansur dikirim belajar ke pesantren Kademangan di Bangkalan, Madura untuk mendalami Al-Quran dan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Kholil, seorang kiai yang masyhur di seluruh Jawa dan Madura pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Meskipun kiai ini tak memimpin sebuah tarekat, di Jawa, ia dikenal sebagai seorang wali yang piawai di bidang nahwu dan sastra Arab, fikih serta tasawuf. Hampir semua kiai besar di abad 20 pernah menjadi santrinya. Belum lama belajar di pondok tersebut, kurang lebih 2 tahun, Kiai Kholil meninggal dunia.
Mas Mansur pun kembali ke Surabaya. Pada tahun 1908, ia disarankan oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah dengan Kiai Haji Muhammad dan Kiai Haji Hasbullah. Dari sini tidak diperoleh keterangan yang jelas kepada siapa dan di mana saja Mas Mansur belajar selama di Mekah. Namun saat itu di Mekah ada seorang yang terkenal yang bernama Syekh Ahmad Khotib. Ada kemungkinan Mas Mansur pernah berguru pada Syekh ini. Namun pada tahun 1910 timbul pergolakan politik di wilayah Hijaz dengan maksud agar orang-orang asing tidak ikut terlibat dalam sengketa politik tersebut. Maka penguasa Mekah saat itu, Syarif Hussein, memerintahkan kepada segenap orang asing untuk segera menyingkir atau meninggalkan kota suci itu. Mas Mansur yang baru 2 tahun mengecap pendidikan di Mekah terpaksa dihadapkan pada 2 pilihan, yakni terus menuntut ilmu atau kembali ke tanah air. Mas Mansur akhirnya memilih untuk terus menuntut ilmu. Setelah menentukan pilihan, Mas Mansur kemudian memilih untuk melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Selain etos belajar yang telah diterimanya di pesantren, agaknya ada beberapa hal yang mendorong minatnya untuk pergi ke Kairo. Sebagai santri setidaknya, ia ingin mengetahui dan melihat secara langsung perguruan tinggi yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah pada abad ke-10 Masehi dan termasyhur sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam itu. Mas Mansur meminta izin kepada ayahnya, Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki di Surabaya melalui surat. Oleh ayahnya tidak diizinkan karena banyak faktor yang menjadi alasannya, seperti karena kota itu merupakan tempat pelesiran dan maksiat belaka, dan ia curiga bahwa Mas Mansur akan tergiur untuk ikut berfoya-foya. Sampai pada ancaman akan penghentian uang kiriman dari ayahnya pun tidak membuat Mas Mansur surut. Mas Mansur akhirnya berangkat juga ke Kairo dengan modal nekat dan semangat menuntut ilmu saja. Setelah diterima di Universitas Al-Azhar, ia lalu memilih belajar di Fakultas Al-Din atau ilmu agama yang mempelajari ilmu-ilmu ubudiyah, siyasatul Islamiyah. Selama belajar di Al-Azhar, Mas Mansur tinggal bersama para siswa lainnya yang berasal dari Melayu di ruang Ruwak Al-Melayu, asrama mahasiswa Melayu. Selama jadi mahasiswa ini pula, Mas Mansur pernah bertemu dengan Syekh Rashid Ridho, seorang murid Syekh Muhammad Abdul. Sebagai mahasiswa yang haus akan ilmu dan pengalaman, Mas Mansur tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memanfaatkan buku-buku di perpustakaan universitas. Selain membaca buku-buku agama dan sastra Arab, ia melahap pula buku-buku ilmu pengetahuan umum, termasuk karya-karya filsafat dan sastra barat yang telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu. Seperti diketahui, Mesir adalah satu-satunya negara Arab yang telah lama akrab dengan bangsa barat. Pelopor penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan barat ke dalam bahasa Arab adalah Rifa'ah Badawi Rafi al-Tahtawi yang pernah dikirim Universitas Al-Azhar belajar ke Paris dan kemudian memimpin sekolah penerjemahan di Kairo yang telah menerjemahkan hampir 1000 buku ke dalam bahasa Arab. Mas Mansur tidak saja menghabiskan waktunya untuk belajar di Mesir, ia juga aktif di dalam perhimpunan siswa-siswa Melayu yang telah lama berdiri, yaitu bernama Jamiatul Khairiyatul Malawiyah. Walaupun tidak selama ia dalam organisasi itu. Pada tahun 1912, ia bersama kawan-kawannya memisahkan diri dari organisasi itu dan kemudian mendirikan organisasi Persatuan Pelajar Indonesia di Kairo. Pada awal Agustus 1914, tatkala Perang Dunia Pertama pecah, Mas Mansur masih berada di Kairo. Bulan Oktober, Inggris menguasai Mesir dan menyatakan perang kepada Kesultanan Ottoman. Dengan dikuasainya Mesir,
Akhirnya, Mesir dinyatakan sebagai protektorat Inggris. Raja Mesir saat itu, Khedive Abbas Hilmi II, digantikan oleh Hussein Kamil dengan gelar Sultan oleh pemerintah Inggris. Situasi perang sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi Mesir, terutama bagi rakyat jelata. Situasi demikian bukan mustahil bisa mengganggu ketenangan belajar dan bahkan bisa pula mengancam keselamatan diri Mas Mansur jika ia masih bertahan di Mesir. Karena alasan itu, kemudian pada tahun 1915, ia meninggalkan Kairo menuju Mekah dengan harapan bisa terus melanjutkan pelajarannya. Namun, situasi di kota suci ini pun tidak jauh berbeda dengan Kairo. Oleh karena merasa tidak betah lagi dengan situasi dan kondisi yang serba kacau, maka Mas Mansur segera meninggalkan tanah Hijaz dan kembali di tanah Jawa pada tahun 1915. Sesampainya di Jawa, jelang pertengahan tahun 1915, Mas Mansur tidak langsung pulang ke rumahnya di Surabaya, melainkan singgah terlebih dahulu di Yogyakarta. Di kota inilah terdapat sebuah momentum yang sangat bermakna bagi Mas Mansur saat bertemu dengan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan sahabat ayahnya langsung memberikan kesan khusus bagi Mas Mansur muda, karena sosok Kiai Dahlan yang lembut dan sangat cakap dalam menyampaikan risalah agama Islam dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Mas Mansur mengasuh dan mengajar di pesantren An-Najiyah di Sidoresmo, dan di saat yang sama pula ia menjadi kepala sekolah di Madrasah Nahdlatul Wathon Surabaya pada paruh pertama tahun 1916. Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali bertemu di Yogyakarta. Kunjungan dan pertemuan-pertemuan berikutnya di kesempatan yang berbeda ini membuat keduanya semakin dekat dan Mas Mansur semakin mengagumi Kiai Dahlan. Pada usia 20 tahun, Mas Mansur menikah dengan Siti Zakiyah, anak perempuan Haji Arif yang tinggal tidak jauh dari rumah keluarga Mansur. Sambil tetap berorganisasi, Mas Mansur menjalankan aktivitas dakwah, menjadi ustadz di pesantren Mufidah Surabaya. Masih di tahun 1916 di Surabaya, terjadi pergerakan keagamaan. Mas Mansur sendiri bersama Kiai Haji Wahab Kasbullah membentuk kelompok diskusi Taswir al-Afkar atau cakrawala pemikiran yang bertujuan menggerakkan kaum muda untuk mengembangkan pengetahuan Islam yang bersinggungan dengan pengetahuan umum. Terbentuknya majelis ini diilhami oleh masyarakat Surabaya yang diselimuti kabut kekolotan. Masyarakat sulit diajak maju, bahkan mereka sulit menerima pemikiran baru yang berbeda dengan tradisi yang mereka pegang. Bersama Kiai Wahab Hasbullah, Mas Mansur mendirikan Nahdlatul Wathon yang berfokus pada penguatan pendidikan dengan 3 madrasah penting, yaitu Kitab Al-Wathon, Al-Wathon di Wonokromo, Far'u Al-Wathon di Gresik, dan Hidayah Al-Wathon di Jombang, yang kesemuanya bertujuan untuk menanamkan serta membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Mas Mansur sepenuhnya sadar bahwa kesadaran cinta kepada tanah air harus tetap ditanamkan sejak dini melalui media pendidikan. Mengukuhkan lembaga pendidikan sebagai basis dakwah menjadi pilihan Mansur saat itu. 4 tahun setelahnya, atau pada tahun 1920, Mas Mansur membentuk Ihya'us Sunnah, yakni sebuah kelompok yang berorientasi pada agama dan pendidikan. Kelompok diskusi ini cukup menarik perhatian termasuk dari pimpinan Sarekat Islam Hos Cokro Aminoto. Singkat cerita, Mas Mansur juga kemudian bergabung dengan Sarekat Islam pada tanggal 17 April tahun 1921. Tahun 1921, Muhammadiyah cabang Surabaya berdiri. Mas Mansur masuk sebagai anggota. Pada tahun 1927,
ia dipercayai menjadi ketua Majelis Tarjih pertama. Beliau kemudian menjabat sebagai Konsul Muhammadiyah wilayah Jawa Timur, hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada Oktober 1937. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur beserta Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh muda lainnya menjadi bagian dari gerbong pembaharu dalam kepengurusan Muhammadiyah masa itu. Pergeseran untuk kepemimpinan kepada kelompok muda tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat demokratis dan mengakomodasi aspirasi kalangan muda yang progresif. Jarnawi Hadikusuma dalam Matahari-Matahari Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai dengan Kiai Haji Mas Mansur menyebut bahwa karisma ulama seperti yang ditampilkan oleh Kiai Haji Mas Mansur telah banyak menghimpun kekuatan dan menggerakkan partisipasi di daerah-daerah dan berkontribusi cukup positif. Sebagai Ketua Muhammadiyah, Mas Mansur bertindak disiplin dalam berorganisasi. Pertemuan sidang atau Kongres Muhammadiyah selalu dilaksanakan tepat waktu. Kepemimpinannya juga ditandai dengan kebijakan anyar yang disebut 12 langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1949 yang esensinya adalah memperkuat organisasi Muhammadiyah dan masyarakat Islam secara umum saat itu. Gerakan politik yang cukup berhasil bagi umat Islam juga dilakukan Kiai Haji Mas Mansur dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Mas Mansur dalam berbagai aktivitasnya sebagai tokoh penting saat itu, gaya berbusananya yang sangat sederhana menjadi keunikan tersendiri. Saleh Said dalam Kiai Mas Mansur membuka dan menutup sejarahnya menyebut bahwa Kiai Haji Mas Mansur selalu mengenakan sarung palekat berwarna gelap, baju jas tutup berwarna putih, sabuk berkantong, dan peci. Outfitnya itu kerap ia kenakan misalnya saat menghadiri Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan pada tahun 1939. Ia juga menggunakannya dalam konferensi gabungan Partai Politik Indonesia atau GAPI yang dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Tamrin, Samratulangi, Wiwoho, hingga Otto Iskandar Dinata, yang kesemuanya memakai setelan jas. Hanya Kiai Haji Mas Mansur saja yang mengenakan sarung gaya berbusana yang jadi pakemnya dalam berbagai pertemuan tingkat nasional itu. Hal ini pun menarik perhatian seorang jurnalis Jepang bernama Kanzo Susumi yang kemudian mendeskripsikan bahwa Kiai Haji Mas Mansur sebagai sosok yang berpandangan modernisasi namun sangat sederhana dan rendah hati. Sebagai tokoh elit politik dan pemuka agama yang disegani, Mas Mansur juga banyak ditawari jabatan prestisius oleh pemerintahan Hindia Belanda. Melalui Dr. Pitsper, pemerintah Hindia Belanda menawari Kiai Haji Mas Mansur supaya suka menduduki jabatan sebagai ketua lembaga yang bertugas memberikan nasihat-nasihat keagamaan Islam kepada pemerintah Hindia Belanda. Meski akan memperoleh gaji sebesar 1.000 gulden setiap bulan, setara gaji bupati kala itu, ia tetap tegak pada pendirian, tidak ingin menjadi alat pemerintahan penjajah. Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia, berdiri pada awal Desember 1938 di Solo bersama Sukiman Wirya Sanjaya. Menurut sebagian kalangan, pendirian ini dilakukan sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Sarekat Islam Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1939, Mas Mansur dan Raden Wiwoho mewakili partai tersebut untuk mendirikan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI
bersama kaum pergerakan kebangsaan di Jakarta. Sebagai organisasi federasi partai politik, GAPI secara aktif menuntut kepada Hindia Belanda untuk menerapkan pemerintahan demokratis bagi Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar organisasinya, GAPI memiliki tujuan untuk menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia, demokratisasi pemerintahan Indonesia, mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Dengan berbagai determinasinya dalam politik pergerakan nasional kala itu, Kiai Haji Mas Mansur kemudian bertransformasi menjadi sosok yang sangat diperhitungkan. Hal ini terlihat saat Jepang mendarat di tanah air pada tahun 1942, beliau bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara tergabung dalam 4 serangkai tokoh-tokoh yang memimpin Pusat Tenaga Rakyat alias Putra. Sebuah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Nusantara tanggal 16 April 1943 di Lapangan Ikada, Jakarta. Meski secara kasat mata, organisasi itu adalah bagian dari propaganda Jepang untuk menghalau sekutu. Meskipun Jepang membentuk Putra dengan misi mengeksploitir kekayaan Indonesia bagi keperluan Perang Asia Timur Raya, 4 serangkai saat itu memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah Jepang, seperti koran dan radio, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kelak. Keterlibatannya dalam 4 serangkai mengharuskan Mas Mansur pindah ke Jakarta, sehingga Ketua Umum Muhammadiyah diserahkan kepada Ki Bagus Hadikusumo. Tetapi kemudian Kiai Haji Mas Mansur menyadari bahwa kebaikan terhadap tokoh Islam hanya untuk kepentingan Jepang semata. Nippon bersikap semena-mena terhadap tokoh Islam yang menentangnya seperti Fatah Yasin, para tokoh PSII, Kohar, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tindak tanduk Jepang yang bertentangan dengan hati nuraninya itu kemudian menimbulkan beban pikiran tersendiri bagi Kiai Haji Mas Mansur, yang kemudian ia jatuh sakit. Beliau lantas kembali ke Surabaya pada tahun 1944 dan kedudukannya dalam 4 serangkai digantikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan HUT, Kaisar Jepang Tenno Haika, pengurus dan anggota Badan Pengurus Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI diangkat. Tugas BPUPKI adalah menyelidik hal-hal penting dan menyusun rencana persiapan kemerdekaan Indonesia serta terkait erat dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dari jumlah keseluruhan anggota BPUPKI adalah 62 orang Indonesia, termasuk di dalamnya Kiai Haji Mas Mansur. Perjuangan bangsa Indonesia setelah Jepang menyerah dan disusul proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ternyata belum selesai. Belanda tetap datang lagi dengan membonceng sekutu karena tidak mengakui kemerdekaan tersebut. Belanda dan Nika kembali ke tanah air, termasuk ke Surabaya. Subagio Ilham Notowijoyo dalam Kiai Haji Mas Mansur Pembaru Islam di Indonesia, ia mengatakan bahwa dengan kondisi tersebut, Kiai Haji Mas Mansur lantas mengobarkan semangat perlawanan. Beliau memberikan bekal moral dan material kepada pasukan Hizbullah Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dan Palang Merah Indonesia untuk terus membela tanah air. Kegiatan itu kemudian diketahui oleh Belanda dan Kiai Haji Mas Mansur pun akhirnya ditangkap dan dipenjara di Kalisosok, Surabaya. Di balik terali besi, kesehatannya semakin menurun. Pada tanggal 25 April 1946, Kiai Haji Mas Mansur meninggal dalam tahanan pada usia 49 tahun dan kemudian dimakamkan di Kompleks Makam Gipo, Surabaya.
Atas jasa-jasanya, pada tanggal 26 Juni tahun 1964, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Pada pertengahan tahun 1916, Mas Mansur menikah dengan putri Haji Arif, yaitu Siti Zaki, yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya. Dari hasil pernikahannya itu, mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu yang pertama Nafiah, 2 Ainur Rafiq, 3 Aminah, 4 Muhammad Nuh, 5 Ibrahim, dan 6 Lukluk. Di samping menikah dengan Siti Zakiyah, Mas Mansur juga menikah dengan Halimah. Beliau menjalani hidup dengan istri kedua ini tidak berlangsung lama, hanya 2 tahun, karena pada tahun 1939 Halimah meninggal dunia. Demikianlah silsilah dan biografi Kiai Haji Mas Mansur yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.